Hello guys, Welcome back to our channel Athena Study Center. bersama saya Kak Sensen. Dan saya Kak Andre. Hari ini kita akan mengenal senjata rahasia yang biasanya dipakai oleh para master ketika mereka mengajar. Nah, untuk hari ini aku mau tanya nih, untuk Kak Andre, kira-kira apa sih senjata andalan Kak Andre yang biasa Kak Andre pakai untuk mengajar? Kalau saya ya Kak Sensen, saya menggunakan iPad ini. Wih, sahabat. Dan tidak lupa pensil yang selalu menemaninya agar mobilitas mengajarnya bisa lancar, sahabat. Hebat. Nah, kalau Kak Sensen sendiri apa senjatanya untuk mengajar? Ya, kalau saya sama sih, tapi saya lebih prefer pakai tab ya. Khususnya hari ini saya pakai Samsung Tab ya, gitu. Sama ada pensilnya juga. Nah, ngomong-ngomong, Kak Andre kira-kira kenapa sih kok memilih iPad gitu untuk menjadi media mengajar gitu ya di Athena? Kira-kira kenapa Kak Andre? Kalau dari saya sendiri ya sahabat, saya milih iPad karena iPad itu kan produk Apple. Apple kan sistem operasinya kan iOS ya. Dia mengembangkan sendiri sistem operasinya sehingga aplikasi yang ada di iPad ini pasti sudah optimal karena dia sudah diuji sendiri oleh Apple-nya. Oh iya. Tapi kok ini ya banyak orang yang bilang kalau Apple itu ribet gitu ya. Karena kayak semacam dia tuh Kak Andre? Lingkupnya kecil. Ekosistem Apple. Nah itu kalau menurut Kak Andre sendiri gimana? Kesusahan nggak ketika waktu itu pakai produk Apple gitu? Ya kalau menurut saya benar sih, menurut Kak Sensen benar. Kalau pengguna Apple itu memang biar mudah, dia harus mengikuti semua ekosistemnya Apple. Padahal harga produk Apple itu mahal-mahal loh Kak Andre. Nah, terus Kak Andre gimana nih kalau harus mengikuti semua produk Apple gitu? Ya kalau dari Kak Andre sendiri, biasa Kak Andre bisa menyiasatinya sih. Misalnya kalau dari pensel, iPad sendiri itu tidak melulu harus pakai Apple Pencil yang dari Apple-nya. Sekarang sudah banyak barang-barang dari negeri titai bambu biasa. Itu bisa diimplementasikan ke iPad ini. Oh, jadi nggak harus pakai Apple Pencil-nya ya kalau mau ngoperasiin iPad ya? Iya, nggak harus Kak. Iya. Nah, gantian. Oh iya. Yang mau tanya Kak Sensen. Kalau dari Kak Sensen sendiri, apa menurut Kak Sensen gimana kok lebih memilih tab Android sebagai senjatanya? Ya, jadi mungkin aku mau cerita agak ke belakang sedikit ya. Jadi memang awalnya itu aku dilema mau milih antara iPad atau tab gitu ya. Nah, soalnya kalau harga tabletnya sendiri itu kurang lebih sama ya Pak Andri ya. Kurang lebih sama. Nah, tapi untuk perangkat-perangkat tambahannya, misalnya kalau pensilnya, terus keyboardnya itu ternyata sudah include ya. Include. Kalau tab itu beli tabletnya sudah include pensilnya. Nah, jadi waktu itu aku hitung-hitung kalau aku total semua gitu ya. Jadi misalnya tabletnya, terus pensilnya, keyboardnya itu jatuhnya kalau aku beli produk Apple itu jauh lebih mahal. Nah, makanya disitulah aku memilih untuk beli tab gitu Pak Andri. Ya, jadi itu ya, beli tablet sudah dapat S Pen bawaan dan S Pen ini nggak perlu dicas, nggak kayak itu tuh. Perlu dicas nggak itu Kak Andri? Ya, perlu sih. Ya, coba itu memang preference masing-masing lah sahabat ya, tidak bisa kita bandingkan secara signifikan. Terus kira-kira apa lagi ya? Nah untuk baterai Kak Andri, awet nggak kalau Apple itu? Produk Apple itu baterai? Kalau untuk Kak Andre mengajar ya sehari itu ya biasa ya kuat sih buat Zoom meeting gitu 6 jam Zoom gitu kuat. Oh iya. Itu sambil dicas enggak ya? Enggak, itu enggak sambil dicas. Kalau kapasitas baterainya kira-kira berapa Kak Andre? Tahu nggak? Kalau iPad itu dia kisarannya sekitar 5.000-6.000 lah. Oh iya. Nah kalau yang tabnya Kak Sensen. Ya, ini kalau tab lebih besar ya. Jadi kapasitasnya 7.000 lebih besar rasanya. Tapi apakah daya tahannya lebih lama? Nah, itu.
Ya ini umurnya baru 2 tahun ya, nanti kita lihat ya setelah 2 tahun kira-kira kayak gimana. Nah ini kalau iPad-nya sendiri sudah berapa tahun Kak Andri? iPad ini ya sama lah, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya, nanti kita lihat ya sama tatenya. Udah Ya. Kita lihat 2 tahun lagi ya kira-kira ya siapa yang beli duluan, siapa yang ganti duluan gitu. Terus kalau dari segi memori Kak Andri, kalau dari segi memori gimana? Besar nggak kapasitasnya? Segi memori iPad itu ada pilihannya ya Kak Sensen. Dari yang paling kecil 64, 128, 256, paling besar sekarang baru 512 giga sih. Ya itu pilihan tergantung. Semakin besar memorinya ya pasti semakin mahal. Oh, aduh. Ya kalau ini Android kalau Android enggak ya. Jadi kalau Android itu kan kalau ini ya waktu aku beli tab ini itu paling gede memang 64 GB itu memori internalnya. Nah, tapi dia bisa dikasih memori eksternal up to 1 terabyte. Wah, udah ngalahin Apple nih guys. Ya, terus kira-kira apalagi nih Kak Andri yang bisa kita bandingin antara tab sama ini itu iPad? Kak Sensen kalau masalah sistem ya, ini kan pakai Android ya, ini iOS. Kalau dari Kak Andri sendiri dengar-dengar dari orang di luar banyak aplikasi gratis ya Kak Sensen kalau di Android. Oh iya, tentu saja Kak Andri. Ya kalau itu di Apple sendiri gimana? Apple sendiri ya memang lebih sedikit sih yang gratis. Ya, cuma kalau menurut Kak Andre ya worth it lah. Misalnya kita beli satu aplikasi Note ya, sahabat misalnya yang digunakan kita menunjang untuk pembelajaran. Ya itu sekali Kak Andre beli aplikasinya ya itu sudah lancar lah pokoknya, aman. Terus kita dapat semua fiturnya dari aplikasi itu. Oh iya. Ya memang sih kalau ini tab ya Android gitu ya. Memang banyak ya aplikasi gratis, tapi kadang-kadang aplikasi yang kita download tuh nggak sesuai sama harapan kita. Sama fiturnya nggak ke-unlock semua ya Kak Sensen kalau gratis. Nah itu masalahnya. Nah itu sekarang pilihan di tangan kalian ya. Kira-kira kalian mau bayar dapat fitur lengkap atau fitur seadanya tapi gratis gitu ya. Terus, nah ini Kak Andri. Kalau dari saya sendiri itu saya tuh suka sakit matanya gitu ya kalau lihat resolusi layar yang warnanya kurang bagus gitu ya. Nah, jadi menurut Kak Sensen iPad ini kurang ya layarnya ya? Kalau menurut saya tuh ketajaman warna antara ini tab sama iPad itu lebih tajam tab ya. Nah kalau menurut Kak Andri sendiri gimana nih? Bisa dilihat? Ya kalau Kak Andre sendiri ya Kak Andre ya kurang yang memperhatikan sih kalau masalah ketajaman layar gitu. Yang penting kalau Kak Andre kan lancar gitu dipakainya. Ya memang mungkin mata orang juga beda-beda ya. Mata orang beda-beda juga. Ya kalau menurut aku itu sih tab memang ketajaman warnanya itu lebih bagus daripada iPad. Tapi sudah ada yang membuktikan anunya Kak Sensen? Sudah. Spesifikasinya atau gimana ya? Maksudnya ini ya masalah layar ya? Iya, masalah layar. Ya banyak orang yang bilang sih kalau tab itu memang kejernihan warnanya, ketajaman warnanya itu lebih bagus daripada iPad. Gitu. Tapi ya sekali lagi itu mata orang beda-beda ya. Ada yang memang nggak suka lihat yang terlalu tajam jadi nggak nyaman. Malah jadi sakit juga ya kebalikannya Kak Sensen ya berarti ya. Kalau terlalu terang matanya jadi sakit. Terus apalagi nih kira-kira Kak Andri yang bisa diunggulkan dari produk ini iPad? Kalau dari iPad sendiri apa ya Kak Sensen ya? Ya itu kalau misalnya sahabat sudah masuk ya ke ekosistem Apple ya. Misalnya kita mau pindah data, itu kan kita bisa pakai AirDrop sesama Apple. Misalnya laptopnya juga MacBook sahabat. Ya tapi memang itu kelemahannya harga untuk memenuhi kita masuk ke dalam ekosistemnya Apple itu. Satu ekosistem ya. Satu ekosistem. Kalau ini Android sendiri itu kan lebih di open gitu ya. Jadi kita kalau mau transfer data ya gampang, tinggal colok kabel data USB. Android menang itu ya Kak Sensen.
Android itu ya kabelnya sudah Type C juga Ya, ya. kabelnya Type Kan C. kalau Type C ngomongnya lebih cepat saya transfer datanya. Terus juga ini sih ada satu nih yang mau aku unggulin ya. Iya, Jadi apa, Kak kalau Samsung? tab itu khususnya Samsung ini ya. Jadi ada Iya. Samsung Dex. Oh iya, Pernah apa? dengar? Pernah Enggak dengar? pernah dengar Kak Samsung apa ya tuh Samsung Dex? Sebenarnya saya juga kurang ini sih, kurang apa ya, kurang paham bener. Tapi kalau Samsung Dex itu kita bisa apa ya, connect gitu ya, connect antara tab kita ke perangkat lain kayak misalnya TV gitu-gitu. Nah nanti di tampilan TV-nya itu bisa kayak laptop gitu, jadi memang tampilannya tuh bagus. Itu media untuk mengkonekkan dari tab ke TV-nya itu apa? Oh, itu- Bluetooth apa gimana Kak Samsung? Ya, Apa kabel, Bluetooth, WiFi atau kabel? Bluetooth sih aku agak lupa sih antara itu. Jadi nggak perlu kabel. Oh, Heeh, enak langsung, ya, nggak langsung perlu di kabel. langsung ditransfer gitu aja. Nanti tampilan di TV-nya tuh sudah kayak laptop, jadi bagus gitu sih. Ya itu mungkin keunggulan. Kalau ini harus pakai kabel, sahabat. Kalau mau ke TV harus pakai kabel lama. Oh tapi mohon maaf nih sahabat, kalau misalnya tadi Kak Sensen salah ngomong ya. Tadi kan Kak Sensen ngomong harus pakai WiFi atau Bluetooth. Kalau misalnya salah, kalian bisa Koreksi. koreksi komen di bawah ya. Kita kan tidak expert masalah teknologi gini sampai. Kita ekspornya apa nih Kak Andre? Ya belajar ya. Plat fisika ya. Iya. Terus ini Kak Andre, kan kalau buat pelajar atau pengajar itu kan Iya. sering butuh itu ya, multi tab gitu, butuh buka tab banyak gitu-gitu untuk cari data lah atau apa lah itu kira-kira kalau buat multitaskingnya gitu ya, Kak. kalau kira-kira iPad sudah bisa belum multitasking, multi tab gitu? iPad sudah bisa Kak. Sudah bisa ya? Jadi aman lah. Bisa ya kalau sahabat mau buka beberapa aplikasi sekaligus. Nah, Ya, kalau sama dari tab, sih, sama kalau bisa tab juga ya? sama, dia bisa multi tab banyak tanpa lag gitu. Soalnya memang prosesornya kan juga sudah gede ya kalau tab ya, jadi ya nggak lemot gitu. Dan kalau multi tab gitu pasti sangat mendukung ya sahabat untuk pembelajaran. Misalnya lagi buka Zoom, kita perlu searching di Google gitu. Betul, Bisa betul. sekali. Apalagi zaman sekarang kan pelajaran tuh aneh-aneh ya Kak Andre. Rasain nggak kalau zaman sekarang itu pelajaran semakin aneh-aneh gitu? Iya, Kak, sangat beda sama zamannya Beda. kita sekolah. Sekarang lebih maju lah Ya, pelajarannya. jadi zaman sekarang guru-guru juga ini ya harus rajin-rajin untuk searching di Google Iya. tentang materi-materi yang sekarang. Harus mengikuti Betul. zaman lah, perkembangan teknologi juga. Guru pun harus mengikuti. Itu bukan berarti guru itu bodoh loh ya, Iya. tapi memang itu kalau menurut aku sih guru yang seperti itu malah cerdas gitu loh. Dia Dia mau memanfaatkan. ya, mau dia mengembangkan dirinya juga. Betul, mau memanfaatkan. Nah, gimana nih sahabat Athena? Kira-kira kalian pilih tab atau iPad, Android atau Apple nih? Nah, apapun pilihan sahabat, yang penting menurut Kak Andre dan Kak Sensen, pilihan sahabat harus yang nyaman dengan diri sahabat sendiri untuk pembelajarannya. Nah, Kak Andre juga mau titip pesen nih sama sahabat. Biasanya sahabat yang milih Apple itu kan mungkin merasa Apple itu gayanya lebih eksklusif ya sahabat. Jangan mengikuti tren seperti itulah. Ya apapun pilihannya, mau Apple, mau tab Android, yang penting sekali lagi nyaman dan sesuai budget ya. Tentunya sesuai budget. jangan mengikuti tren lah yang penting. Yang penting cocok ya buat Cocok, diri kita iya. ya, nyaman, dipakai untuk belajar, dipakai untuk ngajar gitu Iya, ya. betul. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini sehingga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. See you in the next video. Bye-bye. Bye.